Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Dr. Bupu. Saya akan menyampaikan presentasi tentang implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran materi ekonomi. Sebelumnya izinkan saya akan menyampaikan tentang pengertian dari sebuah kurikulum, yaitu sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dapat dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Selanjutnya, saat ini kita sudah sistem pendidikan Indonesia sudah menggunakan kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13, yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Kemudian untuk implementasi kurikulum 2013 ini membentuk perpaduan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Belajar tidak hanya pada ranah kognitif, tapi juga kepada ranah afektif dan psikomotorik. Selain itu, kurikulum 2013 menanamkan nilai-nilai agama pada tiap materi pembelajaran, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Implementasi kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap dan keterampilan yang terintegrasi. Adapun pendekatan pembelajaran ekonomi dalam implementasi kurikulum 2013 antara lain: 1. Pembelajaran konstekstual. Kemudian yang kedua, bermain peran. Yang ketiga, belajar tuntas. Dan yang keempat, pembelajaran partisipatif. Kemudian untuk implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran materi ekonomi, salah satu di mana mapel ekonomi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, di mana guru dituntut harus mampu fleksibel dan memperbarui ilmu yang ada agar bisa bersaing dengan pesatnya persaingan teknologi saat ini. Artinya ilmu yang senantiasa selalu berkembang setiap saat sesuai dengan dinamika kehidupan zaman yang terjadi. Kemudian diperlukan
dari implementasi pembelajaran ekonomi ini pada kurikulum 2013, peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada materi ekonomi antara lain guru sebagai fasilitator yang memandu siswa dalam proses belajar. Kemudian guru memberikan pendidikan karakter kepada siswa, membimbing siswa dalam belajar dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelidiki, mengamati, belajar dan memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Kemudian juga memilih dan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, memilih sumber belajar yang sesuai, dan melakukan penilaian proses belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi 2013 pada pembelajaran materi ekonomi ini antara lain: 1. Pengetahuan guru-guru yang mencakup tentang latar belakang pendidikan dan pelatihan mengenai kurikulum yang pernah diikuti. Kemudian motivasi guru-guru yang merupakan dorongan yang ada pada dirinya untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung para guru dalam implementasi kurikulum 2013. Dan yang keempat adalah pemahaman guru tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kurikulum 2013 ini pada pembelajaran materi ekonomi antara lain faktor pendukung. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman dilihat dari latar belakang pendidikan guru. Bidang studi ekonomi yang ada di SMA sudah memenuhi standar. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru tentu akan berpengaruh besar dalam implementasi kurikulum terpadu. Selain itu, sering mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dalam mengajar di kelas. Yang kedua, kurikulum yang berlaku saat ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013. Sehingga semua guru harus menerapkan kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sangat menunjang berhasil atau tidaknya penyampaian materi pelajaran kepada siswa. Dengan adanya peralatan yang memadai akan mempermudah penyampaian materi seperti buku paket, sarana komputer, infocus, dan sebagainya. Kemudian untuk faktor penghambat antara lain yang pertama adalah waktu, merupakan faktor penghambat dalam penyampaian materi pelajaran. Hal ini terjadi karena materi yang disampaikan tidak hanya materi pelajaran yang ada pada buku paket saja, melainkan juga dengan memberikan penambahan nilai sikap spiritual, sehingga ketika ingin mengejar target ketercapaian penyampaian materi pelajaran guru terkadang lupa untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai spiritual karena waktu yang terbatas. Yang kedua, keadaan siswa merupakan faktor yang sangat penting karena siswa yang fokus dan aktif di dalam kelas akan mempengaruhi kualitas materi yang diterimanya. Sebaliknya, siswa yang ribut, mengantuk dan saling mengganggu teman di kelas menjadikan terhambatnya proses penyampaian stimulus kepada para siswa. Demikian presentasi saya tentang implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran materi ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan khususnya untuk Universitas Kuningan program Pascasarjana. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.